Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah pada kesempatan ba'da maghrib pada hari ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita dari matan Al-Ghayah wa Taqrib yang disusun untuk menjelaskan dasar-dasar dalam mazhab Syafi'i, disusun oleh Al-Qadi Abu Syuja'. Untuk beberapa pertemuan ini kita akan membahas secara khusus tentang masalah kurban. Kali ini melanjutkan pembahasan kurban yang kedua, lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Untuk kesempatan kemarin kita telah membahas hukum kurban, yaitu hukum kurban itu adalah sunnah muakkad, kemudian syarat-syarat umur untuk hewan kurban, dan bolehnya patungan atau urunan dalam kurban unta dan kurban sapi. Dalam kurban unta dan kurban sapi. Sedangkan untuk kurban dalam bentuk kambing, maka tidak diperkenankan untuk ada patungan di dalamnya. Dan terakhir disebutkan untuk hewan kurban yang paling afdal, kalau melihat patungan ataukah cuma satu ekor saja, maka yang lebih utama yang satu ekor utuh. Berarti nanti kambing itu lebih utama. Kalau kambing cuma satu ekor dibandingkan dengan 1/7 sapi, dibandingkan dengan 1/7 unta. Sedangkan kalau dilihat dari jenis hewannya, karena melihat mana yang dagingnya yang hasilnya lebih banyak, maka lebih utama ibl, unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Nah, sekarang kita lihat pembahasan berikutnya tentang cacat yang ada pada hewan kurban. Perhatikan kalimat yang akan dijelaskan oleh Al-Qadi Abu Syuja' nanti sangat-sangat jelas akan menjelaskan cacat-cacat yang ada. Nah, inilah pentingnya mempelajari fikih mazhab, karena permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat bisa langsung terjawab lewat pembahasan dasar seperti ini yang disebutkan oleh Al-Qadi Abu Syuja'. Kata beliau, wa arba'un la tujzi'u fid duhaya. Ada 4 cacat yang membuat kurban jadi tidak sah. Ada 4 cacat yang membuat kurban itu jadi tidak sah. Yang pertama, al-awra'u al-bayyin awaruha. Buta yang jelas butanya. Maaf, buta sebelah yang jelas butanya. Ini baru buta sebelah. Buta sebelah yang jelas butanya. Ya, kalau dikatakan buta sebelah saja cacat, apalagi buta dua-duanya. Maka berdasarkan mafhum, alhamdulillah, berdasarkan mafhum kita dapat pahami kalau buta sebelah saja cacat, maka buta dua-duanya, buta sebelah saja itu jadi tidak sah, maka buta dua-duanya itu jadi tidak sah. Kemudian yang kedua, wal arja al baini arajuha. Pincang yang jelas pincangnya. Pincang yang jelas pincangnya. Kemudian yang ketiga, wal maridu al bainu maraduha. Sakit yang jelas sakitnya.
Sakit yang jelas sakitnya. Dan diberi catatan sakit yang jelas sakitnya di sini, kalau sakitnya itu mempunyai pengaruh kepada dagingnya, kualitasnya atau kuantitasnya itu turun. Ya, kualitas atau kuantitasnya itu turun. Jadi kalau matanya cuma seperti manusia itu belean, sakit mata saya seperti itu, ini tidak pengaruh pada daging, maka sakit seperti ini tidak ada masalah. Namun kalau dia sakit demam sehingga tambah kurus seperti itu, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian yang keempat, wal ajfa. Wal ajfa wa hiya allati dhahaba mukhuha minal hazal. Yaitu yang keempat, hewannya sangat-sangat kurus sampai sumsum tulang itu nggak ada. Dan kelihatan di sini minal hazal, sumsum tulangnya itu nggak ada sampai terlihat tinggal tulang kering. Tinggal tulang kering. Itu gara-gara sumsum tulang tidak ada. Al-hazal itu artinya tiang. Jadi cuma seperti tiang saja. Jadi tidak ada isinya. Nah, ini juga tidak boleh dijadikan kurban. Berarti sudah 4 ya. Dan ini berdasarkan hadis langsung, yaitu hadis dari Al-Barra bin Azib, yaitu ketika ditanya, Nabi SAW ditanya apa saja hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Kemudian beliau itu menjawab dengan menyebutkan 4 hal tadi. Ya, arba'un la tajuzu fil adahi, ada 4 hal yang tidak dibolehkan untuk dijadikan kurban. Kemudian disebutkan 4 hal tadi. Kemudian beliau tambahkan catatan, wa yajzi'u al-khassi. Al-khassi ini kalau pada hewan itu biji pelir. Ya. Dan masih boleh kalau hewan tadi biji pelirnya nggak ada. Ya, yaitu kemaluan kan punya 2 biji ya. Kalau salah satunya tidak ada atau dua-duanya tidak ada, maka tetap masih boleh dijadikan kurban. Ini disebut di kalangan orang Jawa dengan sanglir. Ya, hewan seperti ini pada sapi, pada kambing masih tetap boleh dijadikan kurban. Namun biasanya harganya turun. Ya, biasanya harganya itu turun. Namun tetap masih sah. Seperti dikatakan oleh Abu Suja di sini. Kemudian wal maksurul qarn. Begitu juga yang masih sah ketika tanduknya itu patah. Yang masih sah juga saat tanduknya itu patah. Selama di sini dikatakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi, idza lam yu'thar al-kasru fil lahmi. Selama patahnya tadi atau pecahnya tadi itu tidak mempengaruhi pada daging. Jadi nggak buat dia jatuh sakit. Kalau retak saja itu wajar, pecah saja itu wajar. Masih tetap sah untuk jadikan kurban. Begitu juga kata Ibnu Qasim Al-Ghazi, beliau tambahkan keterangan wa yajzi'u aidan faqidatul qarni. Begitu juga kalau hewan tersebut tetap sah ketika tanduknya sama sekali tidak ada. Faqidah di sini maksudnya memang awalnya itu ada, kemudian dua-duanya itu lepas atau patah. Ini dalam bahasa Arab ini dikenal dengan hewan yang namanya al-jalja. Al-jalja itu hewan yang tidak punya tanduk lagi. Awalnya ada, kemudian tanduknya itu hilang atau tanduknya itu patah. Dua-duanya. Kemudian diberi catatan lagi oleh Abu Suja, wala tajzi'u al-maqtu'a al-udhun. Tidak boleh dijadikan kurban alias tidak sah ketika telinganya itu terputus.
Ya, tidak boleh atau dikatakan tidak sah kalau kedua telinganya terputus. Telinganya, pokoknya sebagiannya di sini ada yang kepotong atau kepotong langsung utuh satunya atau dua-duanya itu kepotong. Maka tidak boleh atau tidak sah dijadikan kurban. Namun diberi catatan dalam mazhab yang lain, cacat ini masih tetap sah. Karena tidak disebutkan dalam hadis tadi. Padahal hadis tadi hadis dari Al-Barra bin Azib itu yang membicarakan tentang sahnya atau tidak, sah atau tidaknya hewan kurban. Kemudian tidak sah juga ketika al-maqtu' al-uzun wa zambu. Yang terpotong itu juga ekornya. Yang terpotong itu juga ekornya. Walaupun di sini dikatakan oleh Ibnu Qasim al-Ghazi walaupun cuma sebagiannya. Namun beri catatan di sini dalam mazhab lain tetap sah. Dalam mazhab lain itu tetap sah. Ya, jadi yang tepat tetap sah. Kenapa? Kalau ekor ini tidak punya pengaruh, kecuali kalau punya pengaruh pada kualitas daging, artinya buat hewan itu jatuh sakit. Namun kalau tidak punya pengaruh maka tetap sah untuk dijadikan kurban. Ya, jadi berikan catatan terpotongnya ekor tadi tetap sah. Salah satu pelajaran penting di sini, istilah azambu dosa itu sama dengan istilah azambu di sini ekor. Ya, ekor itu untuk hewan biasa juga disebut dengan azambu, selain punya istilah lain azail. Ya, azambu di sini ekor. Kenapa dalam bahasa yang lainnya itu juga diartikan untuk dosa? Ya, karena dosa itu biasanya membuat orang itu jadi malu dan orang itu tidak mau sesuatu itu seperti hewan itu jarang untuk menampakkan ekornya. Ekornya berada di belakang, malu untuk terlihat di depan. Ya, malu untuk terlihat di depan. Maka sifatnya dosa itu membuat orang itu jadi malu. Maka benarlah kata Nabi SAW, al-birru matma'anna ilaihil qalbu wal ithmu ma hakka fi nafsik wa karihta ayat tali alaihin nas. Seperti yang disebutkan dalam hadis Arba'in yang pernah kita bahas dahulu, yang namanya kebaikan itu selalu menenangkan jiwa, dan yang namanya dosa itu selalu membuat hati itu gelisah, membuat hati itu tidak tenang, karena membuat orang itu malu di hadapan manusia. Jadi tadi itu pembahasan tentang cacat. Jadi cacat terbagi menjadi dua. Berarti ada cacat yang membuat sembeliannya, kurbannya tetap sah. Ada cacat yang membuat tidak sah. Yang membuat tidak sah tadi itu ada 4 yang disepakati kalau kita lihat dalam hadis, ya, yaitu hewan tersebut buta sebelah, yang jelas butanya. Yang kedua, pincang atau jelas pincangnya dan jelas pincangnya. Yang ketiga, sakit yang jelas sakitnya. Yang keempat, kurus, sangat kurus yang tidak ada sumsum tulang dan kelihatan seperti tiang, tidak ada isinya. Kemudian yang dibahas oleh Abu Syuja tadi, yang tetap sah kalau biji pelirnya itu tidak ada. Kemudian tanduknya juga pecah, tetap sah. Kemudian yang beliau sebutkan yang tidak sah seperti terpotongnya telinga, namun dalam mazhab yang lain tetap dikatakan sah. Namun ada yang menjelaskan lebih detail lagi, kalau sedikit itu tetap sah, kalau banyak bagian telinga yang terpotong maka tidak sah. Kemudian begitu juga ekor. Ekor ini juga kalau terputus maka sebagiannya ataupun seluruhnya membuat hewan tersebut tidak bisa dijadikan kurban menurut mazhab Syafi'i. Namun mazhab yang lain tetap menganggap sah. Kemudian bahasan yang seterusnya tentang batasan waktu penyembelihan kurban. Tentang batasan waktu penyembelihan kurban. Abu Syuja mengatakan wa waktu zabhi. Waktu penyembelihan kurban min waktu salatil Id. Dari waktu salat Idul Adha. Dari waktu salat Idul Adha. Ila ghurubis syamsi min akhiri ayyamit tasyrik,
sampai tenggelamnya matahari pada hari tasyrik yang terakhir. Hari tasyrik yang terakhir itu berarti tanggal 13 Zulhijjah. Berarti pada tanggal 13 Zulhijjah. Maka lihat di sini waktu awalnya dikatakan oleh Al-Qadi Abu Syuja dari waktu salat Id. Dan waktu salat Id itu dimulai, kata Ibnu Qasim Al-Ghazi, iza tala'atis syamsu, ketika matahari itu terbit pada hari Idul Adha, wa madha qadra rak'atain wa khutbatain khafifatain. Lalu setelah matahari terbit, ini mulainya ketika matahari setinggi tombak. Matahari terbit di sini yang dimaksud adalah matahari setinggi tombak, yaitu ya kira-kira 15 menit setelah matahari itu terbit. Ini waktu pelaksanaan sholat duha di awal waktu mulai ketika itu. Begitu juga waktu sholat isyraq atau sholat syuruk juga dimulai ketika itu. 15 menit setelah matahari terbit. Nggak usah ditanyakan jam, karena setiap daerah itu beda-beda. Biar orang-orang itu rajin lihat matahari. Ya. Jadi mulai ketika matahari tadi 15 menit setelah matahari terbit, kemudian ditambahkan ini. Jadi bukan hanya tadi kalau Qadi Abu Syuja dari waktu sholat Id. Namun yang lebih tepat di sini ada keterangan dari waktu sholat Id, yaitu ketika matahari itu terbit. Ditambahkan dengan 2 rakaat. Ditambahkan dengan 2 kali khutbah. Ditambahkan dengan 2 rakaat ditambah dengan 2 kali khutbah. 2 rakaat taruhlah rampungnya 10 menit atau 7 menit. 10 menit lah kita taruh. 2 kali khutbah 15 menit. Taruhlah setengah jam. Berarti setelah waktu sholat duha tadi, di awal waktu tadi tambah setengah jam, barulah nanti kurban itu mulai disembelih. Dan seterusnya diberlakukan waktu penyembelihan kurban terus sampai waktu terakhir di sini disebutkan, waktu terakhirnya adalah pada saat tenggelamnya matahari di hari tasyrik yang terakhir, yaitu tanggal 13 dari bulan Zulhijjah atau bulan besar. Jadi kesimpulannya berarti kalau kita hitung total pada tanggal 10 penyembelihan dibolehkan. Ini sepakat ulama. Tanggal 11, 12 ini masih perselisihan. Ditambah tanggal 13 tadi menurut mazhab Syafi'i atau yang disebutkan oleh Al-Qadi Abu Syuja. Jadi ada 4 hari. Dari tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Dan waktu penyembelihannya di sini di siang hari dibolehkan, di malam hari juga dibolehkan. Ya, di siang hari dibolehkan, di malam hari juga dibolehkan. Jadi kalau ada yang menyembelih kurban di malam hari masih tetap sah. Sedangkan di luar waktu tadi setelah 13 Zulhijjah atau sebelum sholat Id dilaksanakan, maka tidak sah hasil penyembelihan kurban. Tadi awal waktunya ya lihat, mulai dari matahari itu terbit ditambahkan dengan 2 rakaat ditambahkan dengan 2 khutbah. Berarti kalau dilakukan sebelumnya waktu penyembelihannya berarti belum masuk. Maka sebagaimana sholat kita laksanakan sholat maghrib sebelum waktunya tidak sah, maka juga kurban sebelum waktunya juga tidak sah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, yaitu dari hadis Al-Barra. Rasulullah SAW bersabda, man sholla sholatana wa nasaka nusukana, siapa yang sholat mengikuti sholat kami, siapa yang melaksanakan nusuk mengikuti nusuk kami. Nusuk di sini bisa makna manasik haji, umrah, atau bisa maknanya itu adalah nusuk untuk penyembelihan kurban. Faqad asaban nusuk, maka berarti dia telah mengikuti nusuk yang benar. Wa man nasaka qabla shalah, siapa yang melakukan penyembelihan sebelum sholat, fatilka syatul lahmin, kalau penyembelihannya dilakukan sebelum sholat Id, maka hasil sembelihannya yaitu kambingnya cuma statusnya kambing biasa. Status kambingnya cuma dikatakan sebagai kambing biasa. Berarti dilakukan sebelum waktunya tadi karena menyelisih tuntunan Nabi SAW, mengakibatkan
kurban yang dilakukan itu jadi tidak sah, status dagingnya cuma daging biasa. Pernah juga ada seorang sahabat yang ditegur oleh Nabi SAW, diingatkan oleh Nabi SAW ketika dia sebelum sholat Id itu sudah menyembeli kurban. Dikatakan oleh Rasul, ditanya, kenapa engkau menyembeli kurban? Wahai Rasul, ini biar saya bisa sarapan pagi. Wahai Rasul, ini biar saya bisa sarapan pagi. Kemudian Nabi SAW itu katakan padanya, syatu ka syatul lahmin. Kambingmu itu cuma statusnya kambing biasa, bukan kambing kurban. Berarti kita simpulkan juga harus memenuhi tuntunan untuk masalah kurban ini. Kalau tidak memenuhi tuntunan, berarti bisa statusnya jadinya adalah kurban yang cuma dagingnya daging biasa, tidak disebut kurban. Kemudian catatan penting lagi di sini dikatakan tadi sholat Id dilaksanakan 2 rakaat. Ini berarti sepakat ulama 2 rakaat. 2 rakaat di sini kita pahami dilakukan nanti pada rakaat pertama nanti ada 7 kali takbir tambahan. Kemudian rakaat kedua itu ada 5 kali takbir tambahan. Ya, ada 7 kali takbir tambahan rakaat pertama, kemudian rakaat kedua 5 kali takbir tambahan. Kemudian diikutkan dengan khutbah setelahnya, yaitu khutbah Id. Dan di sini dikatakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi bahwa khutbah Id itu 2 kali. Khutbah Id yaitu Idul Fitri maupun Idul Adha itu 2 kali. Dan ini diberi catatan khutbah Id yang 2 kali ini jadi pendapat kebanyakan ulama. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Hazm, berdasarkan kata sepakat ulama, khutbah Id itu harus 2 kali. Khutbah Id itu mestinya 2 kali. Ya, bahkan ada kata sepakat ulama seperti disebutkan dari Ibnu Hazm rahimahullah. Walaupun sebagian ulama tidak menyetujui untuk klaim ijma di sini, klaim kesepakatan para ulama di sini. Jadi kita dapat ambil pelajaran juga di sini, baiknya dilakukan 2 kali khutbah. Seperti pelaksanaan khutbah Jumat. Namun statusnya bedanya untuk khutbah Jumat, kita tidak boleh untuk ngobrol sama jamaah, ya, kepentingan di luar khutbah tidak boleh. Kemudian untuk kalau sholat Id, Nabi SAW masih membolehkan siapa yang mau tetap di tempat untuk dengarkan khutbah, yang monggo silahkan, siapa yang mau pulang ya pulang silahkan. Sehingga di sini juga panitia sholat Id juga tidak boleh membuat aturan-aturan baru. Ya, tolong para jamaah jadi tidak sah kalau jamaah itu tidak mendengarkan khutbah Id. Ya, ini aturan yang baru, aturan yang tidak ada asal usulnya. Aturan yang benar, sholat Id itu untuk khutbah itu tidak diwajibkan untuk didengar, disunahkan. Namun baiknya ya para jamaah tetap mendengar khutbah itu sampai selesai. Ya, para jamaah tetap mendengar khutbah itu sampai selesai, karena ada nasihat-nasihat penting di dalamnya. Sehingga pembicara atau penceramah yang menyampaikan khutbah tadi tentu saja menyampaikan dengan isu yang bagus. Dan di sini dikatakan, diberi catatan lagi, khutbahnya khutbah yang ringkas. Dikatakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi, wa khutbataini khafifatain. Khutbahnya adalah khutbah yang ringkas. Berarti memang asalnya khutbah itu dibuat ringkas. Termasuk juga ketika sholat Id yang orang kumpul banyak juga, karena asalnya orang itu tidak senang dengar nasihat yang lama. Ya, asalnya orang itu tidak senang dengar nasihat yang lama, panjang lebar sana sini, ya nggak ada isi apalagi bicaranya. Kok tiba-tiba temanya ke sana, kok balik lagi, kok tiba-tiba lagi ke arah yang lain lagi, dari awal sampai akhir nggak jelas. Ini membuat orang juga jadi tidak mau untuk mendengar khutbah semacam tadi. Termasuk juga itu yang menjadi sebab khutbah Jumat itu banyak yang sering ngantuk. Ya, ini karena apa? Karena diantara sebabnya dari pembicara, dari yang ngisi khutbah Jumat tadi. Ya, karena isinya terlalu panjang. Khutbah yang baik, ya khutbah yang ringkas. Ya, maka pernah ada seorang sahabat, Yazid, itu pernah menyampaikan khutbah dengan khutbah yang ringkas di hadapan para sahabat. Kemudian ada sahabat yang protes kepada beliau, kenapa engkau berkhutbah dengan khutbah yang ringkas seperti ini? Dia jawab, Rasulullah SAW dahulu khutbah yang ringkas seperti ini. Beliau berkhutbah dengan khutbah yang ringkas, tidak panjang lebar, tidak terlalu panjang untuk khutbah Jumatnya. Maka buat khutbah juga dengan aturan yang ringkas seperti tadi. 15 menit itu sudah sangat-sangat bagus sekali. 20 menit itu sudah paling bagus untuk memberikan ceramah dalam khutbah Id atau khutbah Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pembahasan selanjutnya insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, masih tersisa tata cara penyembelihan. Ya, tata cara penyembelihan kurban
yang nanti akan disebutkan oleh Al-Qadi Abu Syuja, juga cara pembagian dan penyalurannya. Insya Allah kita akan lakukan pada pertemuan berikut. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.